Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fil millah, salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Abdul Halim M. Hum selaku pengampu mata kuliah penelitian kepustakaan dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Ulum, yang kedua ada Mas Muhammad Furqon Ibnu Yahya, yang ketiga ada Mbak Nana Oktaviana, dan yang terakhir ada Mbak Nurul Iza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review proposal penelitian kepustakaan. Di sini kami mereview di sini kami mereview skripsi yang kami ambil hanya bab 1 sampai bab 3-nya saja yang berjudul yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Baik, sebelum ke materi pokok, kami ingin menyampaikan untuk teman-teman semua untuk menyimak video ini dengan seksama. Jika nantinya ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan nanti pada sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama di sini yang akan menyampaikan adalah saya. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu ada identitas proposal, yang kedua ada judul penelitiannya yaitu judul skripsinya, yang ketiga yaitu abstrak, yang terakhir yaitu gagasan atau pendapat mengenai penelitian ini. Baik, kita mulai dari identitas proposal terlebih dahulu atau skripsi ini, identitas skripsi ini. Dari skripsi ini nama penulisnya yaitu Sri Rahayu, tahun terbitnya pada tahun 1438 Hijriah atau dalam hasilnya yaitu tahun 2017, menerbit di Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Untuk profil penulisnya yaitu dari beliau Sri Rahayu, yaitu beliau memiliki nama lengkap Sri Rahayu yang dilahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1995 dan bertempat tinggal di Desa Karangpendeta, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis ini atau beliau Sri Rahayu ini menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Karangpendeta yang selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMP di SMP Negeri 1 Buai Sandang Aji dan selesai pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Muara 2 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian beliau melanjutkan lagi studinya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam atau kita sering kenal yaitu PAI yaitu pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017. Itu tadi mengenai identitas skripsinya. Selanjutnya yaitu judul penelitiannya atau judul skripsinya yaitu
tentang nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Menurut pandangan kami dari kelompok 1 ini mengenai judul ini, bahwasanya pada penelitian di atas atau di judul di atas, maka hanya ada satu variabel, yaitu nilai-nilai akhlak saja. Padahal seharusnya pada penulisan ini bisa digali lagi sehingga bisa dikembangkan menjadi beberapa variabel. Contohnya misalnya nilai-nilai pendidikan akidah dan akhlak, itu kan juga bisa dikembangkan lagi. Nah, itu tadi mengenai judul penelitian. Yang selanjutnya yaitu tentang mengenai abstrak dari penelitian ini atau skripsi ini. Abstrak dari skripsi ini yaitu membahas tentang pendidikan akhlak yang dimana terletak pada nilai spiritual yang bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya atau insan kamil, dan tentunya sesuai dengan norma-norma agama Islam. Dari pendidikan di sini, jika bicara tentang pendidikan, dapat bahwasanya ilmu itu dapat diperoleh dari mana saja atau melalui mana saja. Salah satunya yaitu dapat ditemukan pada karya sastra yang berbentuk novel. Salah satu novelnya yaitu yang diambil yaitu yang berjudul Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel tersebut adalah novel yang syarat dengan pesan-pesan akhlak terpuji yang direfleksikan dari sikap dan perilaku para tokoh di dalamnya. Skripsi ini atau penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau bisa kita sebut yaitu library research, yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada khasanah kepustakaan seperti buku-buku, artikel atau dokumen-dokumen yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara pencarian data yang mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkripsi, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, atau dan lain sebagainya lah, masih banyak. Dan selanjutnya yaitu dalam menganalisis datanya, penulis ini menggunakan metode analisis isi atau bisa kita sebut konteks analisis. Nah, konteks analisis ini yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk mengungkap dan memahami, menangkap isi karya sastra. Itu tadi penjelasan dari metode analisis isi atau konteks analisis. Nah, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang bahwasanya nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi meliputi yang pertama ada akhlak terhadap Allah, yaitu bersikap takut, tawakal, taat, syukur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu yang memelihara kesucian diri sendiri, disiplin, dan berani. Yang terakhir yaitu akhlak terhadap sesama manusia, yaitu saling tolong menolong, toleransi, dan juga rendah hati. Tadi mengenai abstrak. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai tentang gagasan atau pendapat kami dari kelompok 1 mengenai penelitian ini. Kami dari kelompok 1 terdapat beberapa gagasan atau pendapat mengenai penelitian ini. Yang pertama yaitu seharusnya pada penelitian ini yang menjadi inti pembahasan itu tidak hanya pada nilai-nilai akhlak saja, tetapi nilai-nilai pendidikan Islam yang lain. Karena pendidikan nilai Islam yang itu kan banyak kan, gak cuma akhlak saja. Walaupun nantinya di dalamnya ada nilai yang membahas tentang akhlak, tetapi juga bisa kan dikembangkan lagi atau digali lagi sehingga mungkin bisa membahas tentang nilai akidah juga atau nilai tauhid atau dan lain sebagainya, mungkin kan juga bisa. Tetapi di penelitian ini juga ada beberapa yang membahas tentang seperti
seperti nilai-nilai sosial, akidah, tauhid itu ada sebenarnya, tapi tidak gampangannya itu tidak menjadi inti dari sebuah pembahasan tersebut atau inti dari penelitian ini. Yang terakhir yaitu ada pendapat kami yang terakhir, yaitu dalam penelitian ini itu juga terdapat adanya buku pendampingan primer. Nah, dengan adanya buku pendampingan primer ini, menurut kami ini yang digunakan penulis untuk menguatkan teori-teori tentang akhlak yang ada di dalam buku Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 itu akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Untuk teman-teman semuanya mohon disimak dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah, NIM 193111204. Di sini saya akan menjelaskan review proposal skripsi dari Sri Rahayu Aska pada bagian bab 1. Nah, yang pertama yaitu ada penegasan judul. Penegasan judul di sini merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat di dalam judul dan memberi penegasan atau membatasi agar penjelasan yang disampaikan dalam skripsi tersebut tidak meluas. Jadi pada dasarnya di sini penulis menjelaskan apa yang harus dijelaskan terhadap kata-kata di dalam judul nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Seperti yang terdapat dalam skripsi Sri Rahayu Aska ini, bahwa di sana penulis telah menyampaikan kata-kata di dalam judul dan menjelaskan poin-poin penting dari kata-kata dalam skripsi tersebut. Di dalam skripsi, penulis menjelaskan apa itu nilai. Di situ penulis memaparkan penjelasan kata nilai dengan menggunakan acuan dari Gordon Allport, bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Kemudian terdapat kata pendidikan akhlak, yang pada skripsi tersebut penulis menjelaskan kata pendidikan dengan asal mula muncul kata pendidikan dari berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Dan kemudian dilanjutkan dengan memaparkan kata akhlak, yang dilanjutkan dengan penjelasan gabungan antara pendidikan dan akhlak. Bagian pokok dari penjelasan istilah di sini ialah novel Bumi Cinta, yang di sini penulis mengambil tema dari novel tersebut karena pada novel Bumi Cinta ini merupakan sebuah novel mega bestseller, pembangun jiwa karya novelis nomor 1 Indonesia, dan mengambil setting di Moskwa, Rusia, bukan Mesir seperti pada novelnya yang terdahulu, yaitu ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih. Dan bagaimana penegasan yang terakhir? Bagian penegasan yang terakhir ialah Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau merupakan sosok lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga seorang dosen di Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar As-Siddiq, UMS, Surakarta. Kemudian pada bagian alasan memilih judul. Alasan memilih judul bertujuan untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada pembaca bahwa penulis memilih judul yang diambil untuk skripsi tersebut secara garis besarnya adalah karena diketahui bahwa karakter bangsa ini tengah terdegradasi, kemudian pendidikan akhlak yang saat ini sedang booming dibicarakan sebagai untuk memperbaiki akhlak generasi muda khususnya. Kemudian pada latar belakang masalah. Dalam latar belakang, penulis memaparkan mengenai adanya masalah dalam pendidikan akhlak. Penulis menganggap bahwa dalam dunia pendidikan dewasa ini banyak gejala yang menunjukkan rendahnya akhlak peserta didik. Padahal pada misi utama Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak. Maka sosok pendidikan seyogianya diarahkan menunjukkan terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia, tetapi hal itu nampak dari beberapa kasus di antara perilaku seks bebas, tawuran antar pelajar, dan mewabahnya obat-obatan terlarang ke dalam dunia remaja usia sekolah. Masalah tersebut tentu bukan masalah sepele dan membutuhkan solusi yang cemerlang.
Kemudian pada rumusan masalah dalam skripsi Sri Rahayu Aska ini sudah konsisten dengan pernyataan permasalahan. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi kriteria penulis rumusan masalah yang baik dan benar, bahwa merumuskan permasalahan penelitian harus konsisten dengan pernyataan permasalahan. Konsisten terjadi ketika keduanya tetap mengandung kata kunci yang sama. Berdasarkan teori dan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yakni nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari skripsi Sri Rahayu Aska adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sedangkan manfaat penelitian dari skripsi Sri Rahayu Aska terdapat dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis di sini yang pertama untuk meningkatkan khazanah ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam, serta menambah wawasan tentang keberadaan karya seni sastra atau novel yang memuat tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai nilai-nilai dalam pendidikan akhlak yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang ketiga, diharapkan dapat dijadikan masukan bagi peneliti mengenai nilai-nilai dalam pendidikan akhlak yang terdapat dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian manfaat praktisnya yang pertama yaitu bagi dunia sastra diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat karya seni sastra. Kemudian yang kedua, memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel tersebut, serta sebagai penambahan bahan bacaan dan karya ilmiah di perpustakaan. Kemudian pada kajian pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada. Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai rumusan berpikir. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah penelitian pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghafur pada tahun 2015 dengan judul penelitian nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Nah, hasil penelitian ini Abdul Ghafur meliputi 3 aspek, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian penelitian yang kedua yaitu skripsi Ahmad Mudzaffar Hanif pada tahun 2006 tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam naskah teater, studi analisis naskah pementasan teater Beta periode tahun 2005 sampai 2006. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan Islam seperti nilai kesopanan, nilai kesabaran, dan nilai kesederhanaan dalam naskah teater Beta yang dipentaskan tersebut. Kemudian pada skripsi Sri Rahayu Aska ini, pada penelitiannya ia telah fokus meneliti dari segi nilai-nilai pendidikan akhlak, mengambil dari novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Jadi pada skripsi Sri Rahayu Aska pada kajian kepustakaan ini sudah benar dan sesuai menggunakan kajian pustaka sebagai rumusan berpikir dengan beberapa kajian pustaka yang telah digunakan sebagai acuan dalam pendidikan skripsi Sri Rahayu Aska. Kemudian yang terakhir pada metode penelitian. Dalam suatu penelitian tentu memerlukan metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, pada jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian library research atau penelitian kepustakaan, di mana penelitian kepustakaan ini sudah benar karena menggunakan literatur kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakan memiliki 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian pada teknik pengumpulan data, skripsi pada Sri Rahayu Aska ini menggunakan dokumentasi dan berbagai sumber tertulis.
Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan analisis. Nah, analisis di sini digunakan untuk melakukan analisis terhadap nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Oktaviana dengan NIM 193111071. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview bab 2 yakni landasan teori. Yang pertama ada konsep pendidikan akhlak. Nah, yang pertama-tama ada pengertian pendidikan akhlak. Istilah pendidikan dalam konteks Islam telah banyak dikenal dengan menggunakan tema yang beragam, seperti at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Yang pertama ada at-tarbiyah yang artinya mendidik. Allah disebut juga Robbi karena ia mendidik, mengasuh, memelihara, bahkan menciptakan alam. Yang kedua ada at-ta'lim yang artinya pengajaran, yakni maksudnya atau penyampaian pengetahuan kepada seseorang dengan orang lain agar menjadi pandai, berwawasan luas, dan lain-lain. Yang ketiga ada at-ta'dib yang artinya membuat agar menjadi beradab. Istilah ta'dib semula berasal dari kesopanan dalam jamuan makan, akhirnya setiap kegiatan yang bermasuk menjadikan sopan dinamakan ta'dib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Menurut tokoh pendidikan nasional yakni Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Dinata berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan, yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Nah, pendidikan sendiri merupakan usaha kebudayaan berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dewasa dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia. Selanjutnya pengertian akhlak. Akhlak ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata akhlak yang artinya perangai, tabiat, watak dasar, kebiasaan, sopan dan santun dalam beragama. Secara istilah menurut Ibnu Miskawih, akhlak adalah sikap yang mengakar dalam jiwa yang mampu melahirkan berbagai perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan kembali. Nah, dari definisi pendidikan dan akhlak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan akhlak ialah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk tabiat yang baik pada peserta didik sehingga terbentuk manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dasar pendidikan akhlak. Nah, adapun yang menjadi dasar dalam pendidikan akhlak dalam Islam ialah Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama ada Al-Qur'an. Akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an bertumbuh kepada aspek fitrah yang terdapat di dalam diri manusia dan aspek wahyu atau agama, kemudian kemauan dan tekad manusiawi. Yang kemudian Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan akhlak sebagai panduan lengkap seorang dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua ada hadis. Hadis mengisyaratkan bahwa akhlak merupakan ajaran yang diterima Rasulullah dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi umat yang pada masa itu dalam kejahiliahan. Nah, hadis berkedudukan sebagai penjelas bagi Al-Quran. Karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Rasul dalam rangkai ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya hadis dijadikan sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Akhlak Islam adalah alat pengontrol bagi semua perbuatan manusia dan diukur dengan suatu sumber Al-Quran dan hadis. Dari uraian di atas,
dapat dijelaskan bahwa bagi kita ukuran yang pasti, objektif, dan universal untuk menentukan baik atau buruknya akhlak seseorang hanyalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan akhlak. Nah, tujuan pendidikan akhlak dirumuskan sebagai pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk membentuk manusia yang soleh yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya sebagai hambanya. Tujuan pendidikan akhlak dengan demikian adalah untuk membuat peserta didik mampu mengimplementasikan keimanan dengan baik. Yang keempat, ada metode pendidikan akhlak. Yang pertama ada metode keteladanan. Nah, pada metode keteladanan ini yang dimaksud ialah suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara mendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan. Dengan demikian, metode keteladanan ini bertujuan untuk menciptakan akhlak mahmudah kepada peserta didik. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan. Nah, pembiasaan ini dilakukan untuk mempermudah seseorang dalam melakukannya. Maka pembiasaan kegiatan yang positif seperti ibadah, etika, dan lain-lain hendaknya dilakukan sendiri sedini mungkin agar menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian ada metode mau'izah atau nasihat. Dalam metode ini, pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan nasihat-nasihat tentang kebaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di antaranya dengan menggunakan kisah-kisah baik yang terdapat di dalam kisah Qur'ani maupun pengalaman-pengalaman yang dialami oleh peserta didik yang dapat dijadikan pelajaran. Selanjutnya ada metode tahrib atau tarhib. Nah, targhib dapat diartikan sebagai motivasi. Metode motivasi akan menjadi sangat efektif apabila pendidik dapat meyakinkan peserta didik dengan bahasa yang menarik. Pemberian motivasi ini sangat penting agar peserta didik semangat untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Nah, metode ini bisa berupa pemberian hadiah atau reward. Selanjutnya ada metode kisah. Pentingnya metode kisah diterapkan dalam dunia pendidikan karena dengan metode ini akan memberikan kekuatan psikologis kepada peserta didik dalam artian bahwa dengan mengemukakan kisah-kisah Nabi kepada peserta didik, mereka secara psikologis terdorong untuk menjadikan nabi-nabi tersebut sebagai uswah atau suri tauladan mereka. Nah, selanjutnya ada metode ibrah. Metode ibrah dapat dipadukan dengan metode kisah. Misalnya, setelah pendidik menceritakan sebuah kisah, kemudian pendidik bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang kelima, macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak baik atau terpuji, sering juga biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, adapun yang termasuk dalam akhlak yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada akhlak baik terhadap Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khaliknya. Nah, dalam akhlak baik terhadap Allah ini meliputi yang pertama ada bertaubat, yang kedua ada bersabar, yang ketiga ada bersyukur, yang keempat tawakal, kelima ikhlas, dan yang terakhir ada roja. Yang kedua ada akhlak baik terhadap manusia. Akhlak baik terhadap manusia meliputi yang pertama belas kasihan, yang kedua memberi nasihat, yang ketiga memberi pertolongan, yang keempat menahan amarah, yang kelima sopan santun, dan yang terakhir saling memaafkan. Selanjutnya ada akhlak buruk atau tercela yang biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Adapun yang termasuk ke dalam akhlak yang tercela yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akhlak buruk terhadap Allah meliputi takabur, musyrik, murtad, munafik, riya. Selanjutnya ada akhlak buruk terhadap sesama manusia meliputi mudah marah, iri dengki, namimah, mengumpat, bersikap congkak, sikap pikir, dan yang terakhir berbuat aniaya. Nah, yang keenam ada ruang lingkup pendidikan akhlak. Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak yang demikian itu dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah, yang kedua ada akhlak terhadap sesama manusia, dan yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Yang kedua atau yang B selanjutnya adalah konsep novel. Nah, yang pertama ini ada pengertian novel. Novel merupakan suatu karya fiksi, yaitu karya dalam bentuk kisah atau cerita yang melukiskan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa rekaan. Novel bersifat naratif, artinya ia lebih bersifat bercerita daripada memperagakan. Dengan demikian, novel merupakan hasil perenungan di mana si pengarang bisa melenglang ke tempat manapun dan ke masa
apapun. Novel mengandung pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan pengarang kepada khalayak pembacanya. Yang kedua, ada macam-macam novel. Ada banyak sekali jenis-jenis novel. Yang pertama ada novel Picarescu, yang kedua ada novel religi, yang ketiga ada novel epistolari, yang keempat ada novel sejarah, yang kelima ada novel regional, yang keenam ada novel satir, ketujuh Bildungsroman, terus novel tesis, selanjutnya ada novel gotik atau roman noir, selanjutnya ada roman fluff, kemudian ada roman feuilleton, terus fiksi ilmiah, novel baru, kemudian metafiksi, dan yang terakhir novel faksi. Nah, adapun jenis novel yang digunakan di sini adalah jenis novel religi karena novel ini mengisahkan tentang cerita Islami yang menyuguhkan kehidupan, konflik, dan cerita yang berlandaskan nilai-nilai agama. Yang selanjutnya ada unsur-unsur novel. Unsur-unsur pembangun sebuah novel dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun karya sastra itu sendiri. Nah, unsur intrinsik dalam novel terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Bagian yang termasuk dalam unsur ekstrinsik tersendiri yaitu ada keadaan subjektif individu, pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup, serta biografi pengarang. Selanjutnya ada ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dari gaya narasi. Yang kedua, bersifat realistis. Yang ketiga, memiliki alur yang kompleks. Yang keempat, tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. Dan yang terakhir, terdapat banyak tokoh, jadi tidak hanya ada satu tokoh saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan. Sinopsis novel Bumi Cinta adalah novel mega bestseller pembangun jiwa karya novelis nomor 1 di Indonesia yang bernama Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini mengambil setting di Moskwa, Rusia. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang santri salaf yang bernama Muhammad Ayas, mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas New Delhi, India, tepatnya adalah di kota Moskwa. Dua orang pemuda berwajah Asia Tenggara terlihat sangat saling bercengkrama satu sama lain. Mereka sudah 9 tahun tidak bertemu. Muhammad Ayas dan temannya yang telah lama tinggal di Rusia bernama David, mereka baru keluar dari bandara. Lalu tidak lama kemudian mereka bergegas untuk menaiki taksi dan melaju ke sebuah apartemen yang telah disewakan oleh David untuk Ayas. Dan tanpa Ayas duga sebelumnya, ia ternyata satu apartemen dengan 2 orang nonik Rusia yang berparas cantik. Padahal sejak dari kecil dia sangat beragama, dan taat beragama. Dia pun takut imannya akan runtuh bila tinggal bersama mereka. Sejak saat itulah perjalanan hidup Ayas dipenuhi dengan godaan. Belum lagi Anastasia Palazzo, asisten profesor berparas menawan yang membimbingnya dalam membuat tesis tersebut, selalu menari di pelupuk matanya. Ayas merasa ujian ini sangatlah berat. Setelah cukup lama tinggal di satu apartemen yang sama dengan 2 orang nonik Rusia, Ayas sangat terkejut karena mengetahui bahwa kedua orang itu bukanlah orang baik. Seorang gadis bernama Linor kepergok sedang melakukan perzinahan di ruang tamu apartemen bersama seorang anggota mafia Rusia. Namun Ayas langsung masuk ke kamar dan memutar lantunan ayat suci Al-Quran secara keras. Karena merasa terusik, mafia tersebut memaki Ayas, lalu terjadilah perkelahian hingga akhirnya mafia tersebut kalah lalu tewas meninggal. Tidak hanya itu, ternyata Linor adalah seorang Zionis Israel yang sangat membenci Islam. Ayas juga mengetahui bahwa teman apartemen
bahwa teman apartemen yang satu lagi yang bernama Yelena ternyata adalah seorang pelacur kelas kakap di Moskwa, dan Yelena adalah seorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Lalu sejak saat itulah Linor menjebak Ayas agar menjadi tersangka utama peledakan hotel. Namun usaha itu tidaklah berhasil meruntuhkan kokohnya benteng keimanan Ayas. Dan pada akhirnya Linor menemukan kenyataan bahwa sesungguhnya ia adalah anak angkat. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah keturunan Muslim Palestina. Ia sangat terpukul mengetahui hal itu karena sepengetahuan dia, Ayas merupakan keturunan Yahudi. Pada akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari Islam dan memeluk agama Islam. Suatu saat ia bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Dalam mimpi itu, ibunya berpesan agar ia mencari seorang yang seperti Nabi Yusuf. Karena setelah itu ia mencari tahu cerita Nabi Yusuf, ia pun langsung teringat kepada Ayas. Dan Linor pun datang menghampiri Ayas dengan maksud menanyakan kepada Ayas apakah Ayas mau menjadikannya istri. Namun Ayas belum bisa menjawab saat itu juga. Sementara itu, Yelena disiksa oleh pelanggannya dan dibuang di lapangan terbuka. Di saat itu salju turun sangat lebat. Yelena yang tidak percaya pada Tuhan secara tidak sadar meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan setelah itu ada pemuda yang bersedia menolongnya, yaitu adalah Ayas. Akhirnya Yelena pun dilarikan ke rumah sakit dan dokter pun mengatakan bahwa kalau terlambat sedikit saja dibawa ke rumah sakit maka Yelena tidak akan tertolong. Lalu setelah itu Yelena sangat berterima kasih kepada Ayas, bahkan ia mulai mempercayai adanya Tuhan. Kepercayaan dirinya kepada Tuhan benar-benar ada semakin mantap setelah menyaksikan dan mendengar seminar tentang ketuhanan yang diisi oleh cendekia-cendekia Rusia yang salah satunya adalah Ayas. Dan tidak lama setelah itu David pun merasa ingin menikah, lalu minta tolong kepada Ayas mencarikannya seorang istri. Ayas pun menyarankan David menikah dengan Yelena, dan Yelena pun mengucap 2 kalimat syahadat, lalu mereka pun menikah dan hidup bahagia. Dan tidak lama setelah itu Ayas pun menerima dan menyanggupi untuk menjadi suaminya Linor. Tetapi Linor sudah terlalu jauh di titik tempat Linor tersebut. Ayas pun langsung bergegas ke jendela untuk meneriakkan bahwa ia sanggup. Tapi Linor pun sudah terlihat sangat jauh. Dan di belakang Linor ada Ayas melihat ada sebuah mobil hitam yang dikendarai melaju ke arahnya. Ayas melihat orang dalam mobil tersebut membawa senjata tajam. Lalu ia berteriak memperingatkan Linor, namun sudahlah terlambat. Linor pun roboh pada saat itu juga karena ditembak oleh orang yang ada di mobil tersebut. Ayas langsung terkulai lemas, tak berdaya menyaksikan Linor yang telah tersimbah darah. Ia pun mengumpulkan segenap tenaga yang tersisa dan kemudian berlari ke arah Linor yang terkapar. Ia mengangkat Linor ke pangkuannya. Ayas pun langsung meminta bantuan untuk membawa Linor ke rumah sakit. Ayas sangat menyesal mengapa ia tidak sanggup menjawab permintaan dari Linor tadi. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dari novel tersebut. Yang pertama itu tema.
Novel Bumi Cinta ini adalah hasil tadabbur Habibur Rahman atas firman Allah Quran Surat Al-Anfal ayat 45-47. Menurutnya, Quran Surat Al-Anfal ayat 45-47 merupakan kunci kemenangan orang-orang yang beriman manakala menghadapi musuh yang berat, musuh yang siap meluluh lantahkan bangunan keimanan orang-orang yang beriman. Musuh itu berupa hawa nafsu yang ingin bebas, godaan perempuan-perempuan cantik, lingkungan yang tidak mendukung, dan lain-lain. Ia pun mengatakan dalam konteks keimanan kekinian, orang-orang yang beriman sedang menghadapi ujian yang maha berat. Dalam menghadapi musuh-musuh iman yang begitu besar, Allah memberikan resep mujarab dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 45-47. Di antara resep itu adalah A. Berteguh hatilah kaum dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. B. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan. C. Bersabarlah. Lalu yang D. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dengan demikian, tema yang diangkat dalam novel Bumi Cinta adalah keteguhan iman dan ketaatan yang dapat menguatkan pemuda seperti Ayas yang hidup di tengah-tengah godaan musuh-musuh iman. Lalu yang kedua, alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju karena kejadian yang diceritakan berjalan sesuai dengan urutan waktu. Ketiga, penokohan. Tokoh yang berperan dalam novel Bumi Cinta kurang lebih ada 20 orang. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan 6 orang tokoh penting yang terdapat dalam novel tersebut. A. Ayas. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ayas. Ia adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Madinah dan sedang mengadakan penelitian untuk tesis magisternya tentang sejarah Islam Rusia di Universitas Negeri Moskwa. Ia adalah muslim yang sangat taat. Lalu B. Yelena. Yelena adalah teman satu apartemen Ayas. Ia adalah seorang pelacur dan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Sebenarnya ia wanita yang ramah dan baik setelah kedatangan Ayas, dan setelah Ayas menolongnya, lama-kelamaan ia pun percaya pada Tuhan dan akhirnya memeluk Islam. Yang C adalah Linor. Nama lengkapnya adalah Linor E.J. Lazarenko. Ia juga teman satu apartemen dengan Ayas. Ia adalah seorang Zionis Yahudi, agen Mossad yang sangat membenci Islam. Ia wanita yang sangat dingin, kaku, dan licik. Namun, setelah ibunya menceritakan bahwa ia adalah keturunan keluarga Palestina yang tewas dalam pembantaian Sabra dan Shatila 1982, akhirnya ia memeluk Islam. D. Dr. Anastasia. Nama lengkapnya adalah Anastasia Palazzo. Ia adalah asisten dosen Profesor Tomsky yang ditugaskan untuk membimbing Ayas dalam penelitiannya. Ia seorang wanita yang cerdas, brilian, menyelesaikan S1 di St. Petersburg University, S2 di Calcutta, India, S3 di Cambridge, London. Kepakarannya adalah pendidikan ilmu sejarah dan filologi. Ia menguasai banyak bahasa. Selain bahasa Rusia, ia juga menguasai bahasa Inggris, Perancis, Yunani, Kazakh, Urdu, dan Ibrani. Selain itu, ia juga seorang ortodoks yang taat. Lalu selanjutnya adalah David. David adalah teman SMP Ayas di Indonesia.
yang sekarang sedang kuliah di St. Petersburg. Ia adalah pemuda yang cerdas namun imannya lemah, mudah terpengaruh dengan budaya barat dan sempat tidak percaya pada Tuhan. Namun hidayah datang padanya dan dia kembali masuk Islam. Selanjutnya adalah Pak Joko. Nama lengkapnya adalah Joko Santoso. Ia adalah guru biologi yang merangkap sebagai guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa Indonesia di Sekolah Indonesia Moskwa. Ia sangat baik kepada Ayas. Selanjutnya adalah latar. Latar di berikut adalah latar tempat yang terdapat pada novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. A. Kota Moskwa. B. Bandara Sheremetyevo. C. Apartemen Panfilovsky. D. Universitas Negeri Moskwa. E. KBRI di Novokuznetskaya Ulitsa. F. Italian Medical Center Smolenskaya. G. Masjid Agung Moskwa. Lalu yang terakhir latar tempatnya adalah kota Kiev. Latar waktunya adalah di novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi tidak digambarkan secara jelas. Maksudnya itu adalah hari, bulan, atau tahun itu tidak digambarkan secara jelas, tapi ditunjukkan latar waktu yang saya sebutkan: waktu pagi, waktu siang, waktu sore, dan waktu malam. Lalu unsur ekstrinsiknya pertama, biografi pengarang. Penulis novel ini bernama lengkap Habibur Rahman El-Shirazi. Ia lahir di Semarang pada hari Kamis 30 September 1976. Memulai pendidikan menengahnya di MTS Futuhiyah 1 Meranggen sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Anwar, Meranggen, Demak di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Bashir Hamzah. Pada tahun 1992 ia merantau ke kota budaya, yaitu Surakarta, untuk belajar di Madrasah Aliyah program khusus Surakarta. Lulus pada tahun 1995. Setelah itu melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Fakultas Usuluddin jurusan Hadis Universitas Al-Azhar Kairo, dan selesainya pada tahun 1999. Ketika menempuh studio di Kairo, Mesir, Kang Abik atau Habibur Rahman El-Shirazi. Jadi Habibur Rahman El-Shirazi itu biasa dipanggil sebagai Kang Abik. Pernah memimpin kelompok kajian Majelis Intensif Studi Jurisprudens dan Kajian Pengetahuan Islam di Kairo pada tahun 1996 sampai 1997. Pernah terpilih menjadi duta Indonesia untuk mengikuti perkemahan Pemuda Islam Internasional kedua yang diadakan oleh The World Assembly of Muslim Youth selama 10 hari di kota Ismailia, Mesir pada bulan Juli tahun 1996. Dalam perkemahan itu, ia berkesempatan memberikan orasi yang berjudul Tahqiqul Amni Wassalam fil Alam bil Islam. Sebelum pulang ke Indonesia di tahun 2002, Kang Abik diundang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia selama 5 hari pada tanggal 1 sampai 5 Oktober untuk membacakan puisi-puisinya berkeliling Malaysia dalam momen Kuala Lumpur World Poetry Reading ke-9 bersama penyair-penyair dunia lainnya. Puisinya juga dimuat
dalam antologi puisi dunia PPDKL pada tahun 2002 dan majalah Dewasa Sastra 2002 yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dalam dua bahasa yaitu Inggris dan Melayu. Unsur eksternal yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Habibur Rahman El-Shirazi dibesarkan di keluarga yang taat menjalankan ajaran Islam, bersahaja, dan dilahirkan bukan dari keturunan pengarang. Ayahnya, Shirazi, adalah seorang mubalik yang pernah belajar bahasa Arab dan kitab kuning di pesantren Futuhiyah Meranggen, Demak, yang langsung di bawah asuhan Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman. Syekh Abdurrahman sendiri dikenal sebagai seorang ulama yang karismatik dan yang paling disegani di Jawa Tengah pada saat itu. Sedangkan ibunya yang bernama Siti Rodiyah, meskipun hanya lulusan madrasah sanawiyah, tetapi ibunya juga sering nyantri khusus pada bulan puasa di beberapa pesantren di Jawa Tengah, seperti di beberapa pesantren di Kaliwungu, Kendal, dan di pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan, tepatnya di Surakarta. Habibur Rahman El-Shirazi juga dibesarkan di lingkungan yang memegang teguh tradisi budaya Jawa. Salah satu di lingkungannya yang sampai hari ini masih terus dipertahankan adalah tradisi selamat ulang tahun, yaitu ketika seorang anak berulang tahun, orang tua akan memberikan bubur merah atau makanan lengkap dengan lauk pauknya yang diletakkan di atas nampan yang sebelumnya telah diberi alas daun pisang. Lalu di atas tampah itu diletakkan uang recehan yang cukup banyak. Lalu anak-anak yang sepermainan dipanggil untuk makan bersama setelah sebelumnya membacakan doa. 3. Lingkungan pendidikannya. Habibur Rahman El-Shirazi dibesarkan di lingkungan pendidikan yang identik dengan dunia pesantren dan lingkungan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Kairo yang juga berkaitan erat dengan hasil karya yang telah dihasilkannya. Lingkungan ekonominya. Habibur Rahman El-Shirazi selain dikenal sebagai novelis, dosen, dan sutradara, ternyata ia adalah seorang wirausahawan. Ia bersama adiknya Anif Siraiba dan budayawan Bre GS. Ia mendirikan pesantren Basmala di Indonesia yang berlokasi di Semarang. Pandangan hidup pengarang. Pandangan hidupnya Habibur Rahman El-Shirazi memiliki, yaitu karya itu harus serius, harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, karena itu tidak boleh sekedar karya kosong, tetapi harus bermutu dan berkualitas, bermuatan misi rahmatan lil alamin. Karya itu harus membangun jiwa dan mengandung nilai kebajikan bagi manusia dan kemanusiaan seluruhnya. Jadi, dari review skripsi Sri Rahayu Aska di atas dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi tersebut mengambil judul nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, karena penulis menganggap bahwa dalam dunia pendidikan dewasa ini banyak gejala yang menunjukkan rendahnya akhlak peserta didik, serta masalah tersebut tentu bukan masalah sepele dan membutuhkan solusi cemerlang. Dan mengambil dari buku novel tersebut karena pada novel ini merupakan sebuah novel mega bestseller pembangun jiwa karya novelis nomor 1 Indonesia dan mengambil setting di Moskwa, Rusia, dan bukan seperti pada novel sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Iya,
Mungkin itu sedikit pemaparan review proposal skripsi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.